Pak Didik, yang sebelumnya berusaha menjaga jarak, tiba-tiba merasakan dorongan aneh yang sukar dijelaskan. Ia mendekat sedikit, lalu dengan lembut, tangannya perlahan menyentuh bahu Marsha. Sentuhan itu begitu ringan, hampir tidak terasa, tapi cukup untuk membuat jantung Marsha berdetak lebih cepat. Di koridor sekolah yang sibuk, Yura berlari menghampiri Marsha yang sedang berjalan santai sambil memegang buku. "Marsha, aku ada kabar penting buat kamu," seru Yura dengan semangat. Marsha menoleh, tersenyum tipis. "Ada apa, Yura?" "Pemilihan ketua OSIS akan diadakan minggu depan. Kamu harus ikut. Menurutku, kamu kandidat yang paling pas," kata Yura. Matanya berbinar penuh antusiasme. Marsha mengerutkan kening. "Aku, ketua OSIS? Enggak deh. Aku rasa itu bukan buatku," jawabnya dengan nada ragu. Yura tertawa kecil. "Ayolah, Marsha, kamu cantik, cerdas, aktif di kegiatan sekolah, dan semua orang tahu betapa pintarnya kamu. Siapa lagi yang lebih cocok kalau bukan kamu?" Mendengar itu, Marsha terdiam sejenak. Memang benar, banyak yang mengaguminya, bukan hanya karena prestasi akademiknya yang gemilang, tapi juga karena dia selalu aktif dalam berbagai kegiatan sekolah. Namun, jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang membuatnya merasa kurang pantas untuk posisi itu. Pikirannya sejenak kembali ke masa lalu, ketika ia kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan bus saat mereka sedang ziarah. Marsha masih bisa mengingat betapa bahagianya mereka sebelum tragedi itu terjadi. Namun, semua berubah dalam sekejap mata. Polisi yang datang ke rumah membawa kabar buruk, mengatakan bahwa bus yang ditumpangi orang tuanya tergelincir dan jatuh ke jurang. Sejak saat itu, Marsha tinggal bersama neneknya, dan hidup mereka yang dulu berkecukupan perlahan berubah menjadi penuh keterbatasan. Yura memperhatikan ekspresi Marsha yang berubah sendu. "Kamu kenapa? Jangan bilang kamu merasa nggak pantas cuma karena keadaanmu sekarang." Marsha menarik napas dalam, kemudian berkata pelan, "Aku cuma merasa ada orang lain yang lebih pantas. Aku bukan siapa-siapa, Yura. Lagi pula, hidupku sekarang nggak mudah. Aku harus membantu nenek di rumah. Dan, mungkin aku nggak bisa fokus." Yura menatap Marsha dengan penuh empati. "Marsha, justru karena kamu sudah melalui banyak hal, kamu jadi sosok yang kuat. Itu yang membuatmu berbeda. Banyak teman kita yang mendukung kamu. Jangan menyerah sebelum mencoba." Marsha terdiam, mendengar kata-kata Yura. Meski hatinya masih ragu, dia mulai merasakan dorongan semangat dari dukungan teman-temannya. "Baiklah, aku akan mempertimbangkannya," jawab Marsha dengan senyum tipis. Yura langsung memeluk Marsha dengan bahagia. "Yes, kamu nggak akan nyesel deh. Kita semua ada di belakang kamu." Di sudut kantin yang ramai, Marsha sedang duduk sendirian, menikmati makan siangnya. Dia menunduk, sibuk dengan pikirannya sendiri. Namun, tiba-tiba suara langkah keras mendekat. Sekelompok siswa yang dipimpin oleh Hani, siswi kaya dan terkenal di sekolah, menghampirinya dengan sikap arogan. Hani, yang selalu tampil mewah dengan seragamnya yang selalu rapi dan aksesoris mahal, melipat tangan di depan dada. "Hei, Marsha," panggilnya dengan nada merendahkan. Marsha menoleh perlahan, sedikit terkejut. "Ada apa, Hani?" Hani tersenyum sinis, diikuti tawa kecil teman-temannya. "Aku dengar kamu mau ikut pemilihan ketua OSIS," ujarnya sambil duduk di kursi sebelah Marsha tanpa diundang. "Kamu serius mau ikut bersaing?" Marsha menatap Hani dengan tenang, namun ada rasa tidak nyaman di hatinya. "Iya, aku masih mempertimbangkannya." Hani mendekatkan wajahnya. Suaranya berubah dingin. "Jangan bercanda. Kamu nggak pantas ikut pemilihan ini, Marsha. Kamu cuma anak miskin yang hidup dari belas kasihan nenekmu.
OSIS butuh seseorang yang berpengaruh. Bukan orang yang bahkan nggak bisa beli makan siang tanpa mikir 2 kali. Tawa sinis terdengar dari kelompok Hani. Marsa merasakan dadanya mulai sesak. Tapi dia berusaha tetap tenang. Setiap orang punya hak yang sama. Hani, jawabnya pelan tapi tegas. Hani tertawa mengejek, lalu berdiri sambil menunjuk Marsa dengan kasar. Hak, kamu pikir kamu bisa bersaing dengan aku? Aku punya segalanya, uang, kekuatan, dan dukungan. Sedangkan kamu cuma beban. Kalau kamu punya rasa malu sedikit saja, kamu bakal mundur sebelum mempermalukan dirimu sendiri. Marsa merasakan tusukan di hatinya. Kata-kata Hani terasa seperti pisau yang menyayat. Dia mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Tapi hinaan itu terus datang. Dan satu lagi. Hani melanjutkan. Mendekati Marsa lebih dekat. Sekolah ini bukan tempat buat orang yang gak tahu diri. Kamu gak punya masa depan di sini. Apalagi di OSIS. Tawa keras kelompok Hani kembali memenuhi udara kantin. Semua mata tertuju pada Marsa. Dan dalam sekejap, rasa malu menyelimuti dirinya. Marsa menunduk. Tak mampu lagi menahan beban yang menumpuk di hatinya. Perlahan, Marsa berdiri dari tempat duduknya. Meraih tasnya dengan tangan gemetar. Dia berjalan keluar kantin dengan langkah berat. Sambil mencoba menahan tangis. Namun, begitu sampai di luar kantin, air matanya jatuh tanpa henti. Marsa merasa hancur, terpuruk oleh hinaan Hani dan teman-temannya. Dia berlari ke tempat yang sepi di halaman sekolah, mencari tempat untuk menangis sendirian, melepaskan semua kesedihan yang ia pendam. Di sana, di sudut taman sekolah yang sepi, Marsa menangis terisak, merasa dunia seolah menutup pintu harapannya. Dari kejauhan, Pak Didik, kepala sekolah yang sedang berjalan di halaman, melihat sosok Marsa yang sedang terduduk sambil menangis di sudut taman. Ia menghentikan langkahnya sejenak, heran. Marsa, yang dikenal selalu tegar dan ceria, tiba-tiba terlihat begitu rapuh. Pak Didik mendekati Marsa perlahan. Dengan suara lembut ia berkata, "Marsa, kamu kenapa, Nak?" Marsa terkejut mendengar suara itu. Buru-buru mengusap air matanya dan mencoba menyembunyikan kesedihannya. "Tidak apa-apa, Pak. Saya hanya merasa sedikit lelah." Pak Didik duduk di sebelahnya. Menghela napas pelan. "Kamu tidak perlu berpura-pura di depan saya, Marsa. Saya tahu kamu selalu kuat. Tapi semua orang punya batas. Apapun yang kamu hadapi sekarang, kamu nggak harus menghadapinya sendiri." Marsa tetap diam, tidak sanggup menceritakan apa yang baru saja terjadi di kantin. Hinaan dan cemoohan Hani masih terngiang jelas di benaknya. Namun, ia tidak ingin membebani Pak Didik dengan masalah pribadinya. Pak Didik menatap Marsa dengan penuh kasih. Dia mengenal Marsa sejak gadis itu pertama kali masuk SMA dengan prestasi gemilang. Marsa adalah siswa yang mendapatkan beasiswa penuh karena kecerdasannya. Dan sejak saat itu, Pak Didik selalu memastikan bahwa kebutuhan Marsa terpenuhi. Bukan hanya karena Marsa pintar, tapi karena Pak Didik tahu perjuangan hidup yang dilaluinya. Sebagai seorang anak yatim piatu yang tinggal dengan neneknya, Marsa seringkali harus berjuang lebih keras dibandingkan teman-temannya. Pak Didik, yang merasa kasihan sekaligus bangga, seringkali membantu Marsa, bahkan memberikan beberapa keperluan pribadi untuknya tanpa sepengetahuan orang lain. "Marsa, kamu anak yang kuat. Saya tahu itu. Saya selalu bangga sama kamu," ucap Pak Didik lembut. "Kamu sudah melalui banyak hal yang tidak mudah di usia muda, tapi kamu tetap berdiri tegak dan berprestasi. Saya menganggap kamu seperti anak saya sendiri." Mendengar kata-kata itu, air mata Marsa kembali mengalir. Kali ini, bukan karena hinaan Hani, tapi karena kehangatan dan dukungan yang diberikan oleh Pak Didik. Rasa hangat itu menenangkan hatinya yang terluka. Pak Didik menepuk bahu Marsa dengan lembut.
Apapun yang terjadi, jangan pernah biarkan orang lain menjatuhkanmu. Kamu punya potensi besar, Marsa. Kalau ada yang mencoba menghalangi, itu karena mereka takut pada apa yang bisa kamu capai. Jadi, jangan mundur. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Marsa menatap Pak Didik. Matanya berkaca-kaca. Tapi ada kekuatan baru yang tumbuh di dalam dirinya. Meski ia belum bisa menceritakan apa yang terjadi, kehadiran dan nasihat Pak Didik memberinya dorongan yang ia butuhkan. Terima kasih, Pak, ucap Marsa pelan. Suaranya masih sedikit bergetar. Saya akan mencoba lebih kuat. Pak Didik tersenyum lembut. Kamu pasti bisa, Marsa. Dan ingat, kamu tidak sendiri. Saya dan semua teman-temanmu ada di sini untuk mendukungmu. Hari yang dinantikan pun tiba. Lapangan sekolah dipenuhi siswa-siswi yang berkerumun. Suasana tampak tegang. Bendera-bendera sekolah berkibar di sepanjang jalan menuju aula. Tempat pemilihan ketua OSIS akan segera berlangsung. Di sana, 3 kontestan berdiri dengan wajah serius, Yura, Tommy, dan tentu saja Marsa, yang kini merasa jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Marsa berdiri di panggung kecil, berusaha mengendalikan rasa gugup yang tak tertahankan. Pandangannya menyapu sekeliling aula yang penuh sesak. Sekelompok siswa tampak berbisik-bisik. Beberapa di antaranya tersenyum dan melambaikan tangan kepadanya, memberi dukungan. Namun, di sudut aula, berdiri Hani dengan tatapan dingin dan penuh rasa tidak suka. Wajah Hani menampakkan kekesalan, seolah mengatakan bahwa dia tidak akan menerima jika Marsa menang. Proses voting pun dimulai. Satu persatu siswa mengantri di bilik suara, menuliskan nama calon ketua OSIS yang mereka pilih. Suasana terasa hening, seolah semua sedang menahan napas. Tangan-tangan gemetar ketika kertas suara dimasukkan ke dalam kotak, dan setiap langkah terasa berat. Waktu seakan melambat, dan Marsa hanya bisa memejamkan mata, berdoa dalam hati agar apapun hasilnya, ia bisa menerimanya dengan lapang dada. Setelah proses panjang dan melelahkan, akhirnya tiba saatnya pengumuman. Suara detak jam terdengar begitu keras di telinga Marsa. Kepala sekolah berdiri di depan mikrofon, memegang amplop berisi hasil voting. Aula yang tadi penuh bisikan kini sunyi. Semua mata tertuju pada sang kepala sekolah. Baiklah, setelah melalui proses voting yang ketat, inilah saat yang kita tunggu-tunggu, ucap Pak Didik, kepala sekolah, dengan suara lantang namun penuh ketenangan. Marsa menelan ludah, tangannya gemetar di samping tubuhnya. Pandangannya sekali lagi melirik ke arah Hani, yang masih berdiri dengan tatapan menantang, siap untuk bereaksi apapun hasilnya. Dan ketua OSIS terpilih untuk periode ini adalah Pak Didik membuka amplop perlahan, memperpanjang ketegangan. Semua siswa di aula menahan napas, sementara suasana terasa begitu tegang. Marsa, seisi aula langsung terdiam selama beberapa detik. Kemudian, serentak, suara tepuk tangan meledak, memenuhi ruangan. Siswa-siswi bersorak gembira, berdiri dari tempat duduk mereka sambil melambaikan tangan ke arah Marsa. Suara dukungan membahana, memecah kesunyian yang sempat menegang. Marsa terkejut. Wajahnya memerah, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Dia menang. Sorak-sorai teman-temannya bergema di seluruh aula. Beberapa teman-teman Marsa langsung menghampiri dan memeluknya, termasuk Yura yang terlihat sangat bahagia. Namun di sisi lain, Hani berdiri mematung. Wajahnya berubah masam, penuh amarah. Dia tidak terima, wajahnya memerah. Dan dengan gerakan kasar, dia meninggalkan aula tanpa sepatah kata pun, diikuti oleh beberapa temannya yang setia. Ini tidak mungkin, seru Hani kesal sebelum bergegas pergi. Tapi semua perhatian kini tertuju pada Marsa. Semua siswa bertepuk tangan, memberikan dukungan penuh pada gadis yang kini menjadi simbol keberanian dan kerja keras di sekolah.
Marsha berdiri di tengah sorakan kemenangan. Air matanya berlinang. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bahagia dan rasa syukur yang mendalam. Pak Didik mendekat, memberikan mikrofon kepada Marsha yang masih bergetar oleh emosi. "Selamat, Marsha. Ini adalah hasil dari kerja kerasmu," ucap Pak Didik sambil tersenyum bangga. Marsha mengangguk pelan, kemudian berbicara di depan mikrofon dengan suara bergetar namun penuh keyakinan. "Terima kasih banyak atas dukungan kalian semua. Ini bukan hanya kemenangan untukku, tapi untuk kita semua. Aku berjanji akan melakukan yang terbaik untuk sekolah kita." Suara tepuk tangan kembali membahana. Dan di hari itu, Marsha resmi menjadi ketua OSIS yang baru, membawa harapan dan semangat baru bagi semua siswa di sekolah. Keesokan harinya, setelah jam sekolah usai, Marsha sengaja menunggu hingga suasana sekolah sepi. Ia menuju ruang kepala sekolah, tempat Pak Didik masih sibuk membereskan beberapa berkas. Marsha mengetuk pintu dengan perlahan, lalu masuk setelah mendengar suara lembut Pak Didik yang mempersilakan. "Selamat sore, Pak Didik," sapa Marsha dengan senyum malu-malu. Pak Didik menatapnya, lalu tersenyum hangat. "Oh, Marsha, sore. Nak, ada yang bisa Bapak bantu?" Marsha mendekat. Hatinya terasa hangat setiap kali berada di sekitar Pak Didik. Baginya, Pak Didik bukan sekadar kepala sekolah. Beliau sudah seperti ayah yang selama ini ia rindukan. "Sebenarnya, saya ke sini cuma mau berterima kasih, Pak. Karena kalau bukan karena bantuan dan dukungan Bapak, saya mungkin tidak akan berdiri di posisi saya sekarang." Pak Didik mengangguk, tersenyum penuh kebanggaan. "Kamu yang berjuang keras, Marsha. Saya hanya memberi sedikit dorongan. Selebihnya, itu dari kerja keras dan ketekunanmu sendiri." Marsha tersentuh dengan kata-kata Pak Didik. Beliau selalu tahu bagaimana memberi semangat dengan cara yang tulus dan menyentuh. "Tetap saja, Pak, tanpa Bapak, saya tidak tahu apakah saya bisa bertahan di sekolah ini." Pak Didik menatap Marsha dengan tatapan penuh kasih, seolah melihat anaknya sendiri. "Kamu anak yang istimewa, Marsha. Saya bangga melihat kamu tumbuh menjadi gadis yang kuat dan cerdas. Kamu layak mendapatkan apa yang sudah kamu capai." Setelah beberapa detik hening, Pak Didik kembali berbicara. "Bagaimana kalau kita rayakan pencapaian kamu ini? Bapak ajak makan di rumah makan dekat sini. Sebagai bentuk apresiasi kecil dari Bapak." Marsha terkejut, tapi tersenyum senang. "Wah, terima kasih banyak, Pak. Saya tidak menyangka." Pak Didik tertawa kecil. "Ini hari yang spesial, dan kamu layak mendapatkannya." Saat mereka bersiap untuk pergi, sejenak ingatan masa lalu terlintas di benak Pak Didik. Sudah 10 tahun berlalu sejak istrinya meninggal karena sakit yang berkepanjangan. Waktu itu adalah masa tersulit dalam hidupnya. Ia kini tinggal sendirian di rumah, dengan anak laki-lakinya yang sedang kuliah di luar kota. Kehilangan istrinya membuatnya lebih menghargai arti keluarga, dan melihat Marsha, yang begitu gigih dan kuat, mengingatkannya pada anak perempuan yang tak pernah ia miliki. Senyum Pak Didik semakin hangat saat ia menatap Marsha, yang kini berjalan di sampingnya. Keduanya berjalan keluar sekolah, bersiap merayakan keberhasilan Marsha yang penuh makna. Rumah makan yang dipilih Pak Didik adalah tempat kecil yang tenang dan estetis, berlokasi di sudut kota yang tidak terlalu ramai. Bangunan bergaya vintage dengan dinding bata ekspos dan lampu-lampu gantung yang temaram, memberikan suasana hangat dan nyaman. Di salah satu sisi, tanaman merambat hijau menjalar di dinding, menambah kesan alami dan menyegarkan. Pak Didik dan Marsha memilih duduk di meja dekat jendela besar, di mana sinar matahari sore yang lembut menerobos masuk, menciptakan bayangan yang cantik di atas meja kayu yang dihiasi dengan lilin kecil dan vas berisi bunga segar. Musik instrumental yang lembut mengalun pelan di latar belakang, menambah suasana santai dan damai.
Pak Didik duduk berhadapan dengan Marsha. Mereka tersenyum satu sama lain. Kamu ingat waktu pertama kali datang ke sekolah? Tanya Pak Didik sambil tersenyum. Memecah keheningan. Marsha tertawa kecil. Mengangguk. Iya, Pak. Saya sangat gugup saat itu. Saya bahkan tidak berani bicara sama siapapun. Pak Didik mengangguk. Matanya penuh kenangan. Tapi lihat sekarang. Kamu ketua OSIS. Dipilih oleh seluruh siswa. Itu pencapaian yang luar biasa. Marsha tersipu. Menunduk sedikit. Lalu membalas dengan candaan. Mungkin karena mereka nggak ada pilihan lain, Pak. Pak Didik tertawa. Ah, itu bukan alasan. Kamu memang pantas mendapatkannya. Percakapan mereka mengalir dengan lancar. Diselingi canda dan tawa ringan. Pak Didik sesekali menceritakan pengalaman lucu saat masa mudanya. Dan Marsha mendengarkan dengan senyum lebar. Suasana bahagia dan keakraban begitu terasa di antara mereka. Marsha menikmati setiap momen. Merasakan betapa hangatnya perhatian Pak Didik yang sudah seperti ayah baginya. Di tengah obrolan ringan, mereka sesekali berhenti untuk menikmati makanan yang tersaji di atas meja. Hidangan sederhana namun menggugah selera. Di bawah sinar lampu yang temaram, canda tawa mereka mengisi ruangan, menciptakan momen kebersamaan yang tak terlupakan. Setelah mengobrol dan bercanda selama 2 jam, mereka berdua baru sadar bahwa langit sudah gelap dan hujan deras mengguyur dengan derasnya. Suara rintik hujan yang awalnya tenang kini berubah menjadi deras, menghantam jendela besar di samping meja mereka. Marsha menatap keluar jendela, melihat tetesan air yang memantul di atas jalanan yang licin. Kekhawatiran mulai muncul di wajahnya. Pak Didik juga menoleh ke arah luar, lalu menghela napas pelan. Wah, hujannya deras sekali. Bahaya kalau pulang dalam kondisi seperti ini. Apalagi jalannya licin. Marsha mengangguk, ikut merasa bingung. Iya, Pak, saya khawatir kalau nekat pulang sekarang bisa berbahaya. Pak Didik memandang Marsha dengan penuh perhatian, lalu menawarkan solusi. Bagaimana kalau kita tunggu hujan reda dulu? Di dekat sini ada penginapan kecil. Kita bisa istirahat di sana sementara, sampai hujan agak mereda. Saya nggak ingin kita memaksakan pulang dalam kondisi begini. Marsha tampak ragu sejenak. Penginapan. Pak, ia merasa sedikit kikuk dengan ide tersebut. Namun melihat hujan yang semakin deras, ia tahu bahwa perjalanan pulang bisa sangat berisiko. Pak Didik tersenyum lembut, berusaha menenangkan. Iya, Nak, tidak usah khawatir. Ini hanya untuk sementara. Sampai hujannya berhenti. Kita tidak akan apa-apa. Hanya sekadar beristirahat. Setelah beberapa saat berpikir, Marsha akhirnya mengangguk perlahan. Baiklah, Pak, kalau memang ini yang terbaik. Pak Didik berdiri dan melindungi Marsha dengan payung saat mereka bergegas menuju penginapan yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari rumah makan itu. Meskipun sempat merasa canggung, Marsha mulai mempercayai niat baik Pak Didik. Bagi Marsha, Pak Didik adalah sosok yang bisa diandalkan, sama seperti seorang ayah yang melindungi anaknya. Ketika mereka tiba di penginapan, hawa hangat menyelimuti keduanya setelah diterpa hujan di luar. Marsha dan Pak Didik masuk ke dalam kamar yang sederhana namun nyaman. Mereka duduk di ujung ranjang dengan jarak yang cukup jauh, berusaha tetap menjaga batasan. Suara rintik hujan di luar jendela menjadi musik latar yang mendalam, menciptakan keheningan yang aneh di antara mereka. Marsha, dengan sedikit gugup, mulai mengusap pakaiannya yang basah. Ia melepaskan hijabnya untuk mengeringkan rambutnya yang terkena percikan air. Pak Didik duduk diam. Pandangannya tertuju pada Marsha tanpa ia sadari. Sorot matanya yang biasanya bijaksana kini berubah samar. Wajah Marsha yang polos dan cantik terlihat semakin memukau di bawah cahaya temaram lampu kamar. Ada perasaan yang mengguncang hatinya. Perasaan yang tak seharusnya muncul. Pak Didik berusaha mengalihkan pikirannya. Menundukkan kepala.
Tapi bayangan Marsha terus mengusik batinnya. Hatinya mulai bergulat, seperti gelombang besar yang menerjang karang. Tak bisa diabaikan begitu saja. Ya Tuhan, apa yang sedang kupikirkan? Gumamnya dalam hati, merasa hilaf atas pikiran yang tak sepantasnya. Waktu terasa melambat, setiap detik yang berlalu menjadi beban bagi Pak Didik, yang biasanya tenang dan bijak. Namun, kini ia seperti terjebak di antara bisikan nurani dan godaan yang tak terduga. Marsha, tak menyadari kegelisahan Pak Didik, melanjutkan usahanya mengeringkan rambutnya. Ia tetap tersenyum sopan, tak sedikit pun menduga apa yang sedang berkecamuk di dalam hati pria yang selama ini ia hormati. Pak Didik menggenggam tangan dengan erat, berusaha mengendalikan diri. Perasaannya bercampur aduk. Ia hanya seorang laki-laki biasa, yang tiba-tiba merasa rapuh di hadapan situasi yang tak pernah ia duga. Tapi ia tahu, batas itu tak boleh dilanggar. Di dalam kamar yang sunyi, suasana semakin menghangat meski udara dingin dari hujan deras masih terasa. Marsha dan Pak Didik sama-sama tenggelam dalam pikiran masing-masing. Namun keheningan itu terasa berbeda. Seperti ada sesuatu yang tak terucap, tapi perlahan mengisi ruangan. Marsha, yang biasanya ceria dan tegar, tampak sedikit gugup. Ia menyadari bagaimana Pak Didik memperhatikannya. Dan tanpa sadar, hatinya bergetar. Pak Didik, yang sebelumnya berusaha menjaga jarak, tiba-tiba merasakan dorongan aneh yang sukar dijelaskan. Ia mendekat sedikit, lalu dengan lembut, tangannya perlahan menyentuh bahu Marsha. Sentuhan itu begitu ringan, hampir tidak terasa, tapi cukup untuk membuat jantung Marsha berdetak lebih cepat. Marsha menoleh, matanya bertemu dengan tatapan Pak Didik yang dalam. Ada kehangatan di sana, dan juga sesuatu yang lain, sesuatu yang tak pernah ia duga. Marsha tak bisa membohongi dirinya sendiri. Di balik semua hormatnya pada Pak Didik, ada rasa yang diam-diam tumbuh. Rasa suka yang selama ini ia pendam rapat-rapat. Suasana di antara mereka berubah. Sejenak, keintiman memenuhi ruangan. Marsha hampir saja hanyut dalam perasaan yang mengalir, seolah waktu berhenti. Hatinya mulai bimbang, antara rasa sayang dan kesadaran akan batasan. Namun tiba-tiba, suara petir keras menggelegar di luar, membelah keheningan malam. Suara itu mengguncang keduanya, membuat mereka tersentak dari lamunan yang berbahaya. Marsha menarik napas dalam-dalam, menyadari apa yang hampir terjadi. Wajahnya memerah, sementara Pak Didik dengan cepat menarik tangannya. Matanya kembali pada kejernihannya. Saya akan keluar sebentar, ucap Pak Didik dengan suara yang sedikit bergetar. Ia mencari-cari alasan untuk menjauh, untuk menenangkan diri dan mencegah hal yang tak seharusnya terjadi. Mungkin, saya akan lihat keadaan di luar. Marsha hanya bisa mengangguk pelan, masih terkejut oleh apa yang hampir saja terjadi. Suara petir yang baru saja terdengar terasa seperti peringatan, menyadarkan mereka dari perasaan yang hampir saja melampaui batas. Pak Didik segera beranjak, meninggalkan kamar dengan langkah tergesa. Di luar, hujan masih deras, tapi badai yang lebih besar sepertinya baru saja mereka hindari di dalam hati masing-masing. Beberapa jam kemudian, hujan mulai mereda. Suara tetesan air yang semula deras kini hanya tersisa rintik-rintik halus. Marsha dan Pak Didik memutuskan untuk pulang, dengan pikiran yang lebih jernih. Mereka berdua sudah mulai bisa mengontrol diri masing-masing setelah peristiwa di penginapan itu. Udara yang lebih segar seolah menjadi cerminan dari perasaan mereka yang kini lebih ringan. Dalam perjalanan pulang, tidak banyak kata yang terucap, namun ada kesepakatan tak tertulis di antara mereka. Pak Didik menyadari posisinya sebagai kepala sekolah yang dihormati dan seorang bapak yang seharusnya melindungi, bukan melangkahi batas. Ia menatap Marsha dengan pandangan baru, seperti seorang ayah yang menatap anak perempuannya, penuh perhatian.
namun kini tanpa kebingungan. Marsha pun sudah mulai memaknai perasaannya. Ia sadar bahwa sosok Pak Didik dalam hidupnya tak lebih dari pengganti ayah yang selalu ia rindukan. Rasa suka yang sempat tumbuh kini telah ia redam, digantikan oleh rasa hormat dan kasih sayang seorang anak terhadap bapaknya. Keesokan harinya, saat Marsha selesai mengikuti kelas, ia berjalan di koridor sekolah dengan perasaan yang lebih tenang. Di depan ruang kelas, tak sengaja ia berpapasan dengan Pak Didik. Keduanya berhenti sejenak, saling berpandangan. Pak Didik tersenyum dengan hangat, senyum seorang pria bijaksana yang telah menemukan kedamaian setelah badai emosi yang hampir mengguncang. Marsha membalas senyumnya, penuh rasa syukur dan pengertian. Tak ada kata yang terucap, tapi dari senyuman itu, keduanya tahu bahwa hubungan mereka kini lebih kuat dan jelas, seperti antara seorang ayah dan anak yang saling menghargai dan melindungi. Mereka melanjutkan jalan masing-masing, membawa pelajaran dari malam itu dalam hati mereka. Tanpa melanggar batas, mereka kembali menjalani hidup dengan peran yang sudah semestinya, penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Pesan moral dari kisah ini adalah bahwa dalam kehidupan, kita sering dihadapkan pada godaan dan perasaan yang rumit. Namun, penting untuk selalu menjaga batasan dan menghormati peran masing-masing, terutama dalam hubungan yang melibatkan kepercayaan dan tanggung jawab. Ketegasan dalam mengenali posisi diri dan orang lain dapat membantu kita menghindari kesalahan yang dapat merusak hidup kita dan orang-orang di sekitar kita. Kisah ini mengajarkan bahwa kasih sayang yang tulus tidak selalu berarti memiliki, tetapi bisa berupa dukungan, penghargaan, dan perlindungan dari jarak yang seharusnya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya.